Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Sam. Good morning everybody. How are you today? Hope you are in your very best condition. Hari ini bertemu lagi dengan saya tentunya di channel kebanggaan kita, yaitu The Daily English Course. Jadwal kita hari ini adalah mempelajari tenses yang kedua. Apakah tenses yang kedua? Tenses yang kedua adalah present continuous tense. Tapi sebelumnya saya harap semuanya menyiapkan bukunya mungkin untuk menulis materinya, menyiapkan mentalnya agar tidak malas. Ingat, jangan sampai kemalasanmu mengalahkan karir dan prestasimu. Dan ingat, tidak ada proses yang sia-sia. Yang sia-sia adalah ketika kamu tidak menjalankan proses itu dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama. Let's check it out. Let's study about present continuous tense. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya hari ini kita akan belajar tenses yang nomor 2. Setelah kemarin kita sudah belajar tenses yang pertama, yaitu simple present tense, di mana simple present tense mempunyai fungsi untuk menyatakan suatu aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari atau rutinitas. Juga bisa digunakan untuk menyatakan sebuah fakta. Hari ini kita akan belajar tenses yang kedua, yaitu present continuous tense. Present continuous tense. Di pertemuan kali ini kita akan belajar 3 hal mengenai present continuous tense, yaitu rumus verbal, rumus non-verbal, sekaligus bagaimana caranya menggunakan question word di present continuous tense. Oke, sebelum kita membahas 3 materi yang akan kita diskusikan, apa sih present continuous tense itu? Seperti apa fungsinya? Bagaimana kegunaannya di aktivitas kita sehari-hari? Ya, present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan di saat sekarang. Jadi, tenses ini berfungsi untuk menyatakan suatu aktivitas yang saat ini kita kerjakan. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita sedang belajar. Nah, kegunaan dari present continuous tense sendiri memang untuk aktivitas at the present. Oke, saya ulang lagi, present continuous tense ini digunakan untuk aktivitas yang sedang kita lakukan. Kata kuncinya ada di kata sedang. Oke. Selanjutnya kita akan belajar rumus verbal. Seperti apa rumus verbal itu? Oke, verbal form. Sebelum kita membahas rumus verbal, verbal sendiri adalah kalimat yang memiliki verb. Kalimat yang memiliki verb atau kata kerja aktif. Kita akan belajar 3 rumus di verbal form ini. Oke ya, silakan diperhatikan, nggak usah takut, nggak usah bingung. Artinya memang di bahasa Inggris itu ada rumusnya, tapi kita nggak perlu takut dengan rumusnya seperti ketika kita belajar fisika, matematika, atau kimia. Karena fungsi rumus di bahasa Inggris ini untuk menyusun kata kita, untuk menyusun waktu kapan kita mau mengungkapkan aktivitas, kapan yang mau kita omongkan. Jadi tenses ini hanya untuk itu. Selebihnya kalau kita mau speaking, just go on aja, ngomong aja. Nanti semakin lambat laun kamu akan tahu sendiri dan kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan tenses yang sudah kamu pelajari. Oke, lanjut saja. Sekarang yang pertama, kita akan belajar rumus positif. Apakah itu positif? Positif adalah kalimat yang memiliki arti iya atau mengiyakan. Di situ ada rumus S. S sendiri untuk subjek. To be one di sini adalah is, am, are plus verb ing. Verb one ing. Verb one ing adalah verb one yang ditambahi dengan ing. Contohnya play jadi playing, bring jadi bringing, go jadi going, speak jadi speaking. So
Verb ing adalah verb 1 plus ing yang di belakangnya ditambahi ing. Selanjutnya ada objek. Contohnya I am. Am hanya untuk subjek I saja ya. To be am hanya untuk subjek I. I am bisa dibaca I am. I am accompanying my mother. Subjeknya I, to be-nya am, accompanying dari kata accompany yang ditambahi ing jadi accompanying. Sedangkan you, we, they, nama orang lebih dari satu, Shams dan Soul pakai to be are. Preparing their performance. Preparing their performance. Oke. Selanjutnya ketika subjeknya he, she, it dan nama orang tunggal, to be-nya menggunakan to be is. Shams is following an English course. So, saya ulang lagi, jika subjeknya I, maka kita menggunakan to be am. Oke. I, to be-nya am. Oke, repeat after me. I am. Yo, saya subjeknya, kalian to be-nya. I. Oke, good. Sekarang you, we, they dan nama orang lebih dari satu, to be-nya are. To be-nya are. Menggunakan apa to be-nya? Are. Oke, good. Sekarang saya subjeknya, kalian to be-nya. I. Oke. I. Oke, good. You. We. They. I. Okay, good. Nice trying. Now, we continue to the next subject, pronoun. Ada he, she, it, dan nama orang Shams. To be-nya pakai is. To be-nya pakai is. He, she, it, nama orang satu, to be-nya pakai is. Oke, kita ulang lagi biar lebih lancar. Saya subjeknya, kalian to be-nya. I, you, we, they, he, she, it. I make faster. You, they, he, she, I, you, we. Oke, nice trying. Oke, sekarang kita melanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus negatif. Kebalikan dari rumus positif, negatif ini adalah kalimat yang memiliki arti tidak, sehingga di dalam kalimat ini ada kata-kata not. Rumusnya bisa dilihat, subject plus to be one plus not plus verb one ing plus object. Example-nya, I'm not accompanying my mother. You are not preparing their performance. He is not following an English course. Ya, are not bisa disingkat jadi aren't. Is not bisa disingkat jadi isn't. Next. Yang terakhir adalah rumus interrogatif. Interrogatif sendiri memiliki arti question. Jadi interrogatif ini pertanyaan. Nah, jadi interrogatif ini adalah yes no question. Artinya adalah kalimat yang menunjukkan pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak. Rumusnya to be di depan plus subject plus not plus verb ing plus object. Jangan lupa dikasih tanda tanya di belakangnya. Contohnya, am I accompanying my mother? Are you preparing their performance? Is he following an English course? Nah, itu tadi adalah 3 rumus dasar dari present continuous tense. Kalian harus paham, kalian harus berani mencoba, kalian harus berani untuk menggunakan di aktivitas sehari-hari. Kenapa? Karena kita belajar speaking. Kalau speaking tidak kita latih, kalau speaking kita tidak practice, so kita tidak akan pernah bisa untuk
ngomong bahasa Inggris. Oke? Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan question word di present continuous tense. Oke, using question word. Ketika kita menggunakan question word, ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah question word subject. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya question subject adalah bentuk pertanyaan yang menanyakan subjeknya. Jadi di kalimat ini subjeknya tidak ada. Jadi kita tanyakan. Rumusnya question word subject plus to be one plus verb ing plus object. Di situ ada contohnya, who is keeping you? What is eating chicken? Whose friends are helping us? Which boy is inviting you? Less the question mark. Oke, saya ulang lagi, question subject ini bisa dilihat di kalimat ini tidak kita temukan subjeknya. Nah, jadi subjeknya diganti dengan question word. Jadi kalimat ini kita sebut dengan question subject. Oke, untuk selanjutnya yaitu rumus question object. Kebalikan dari question subject, ketika kita belajar question subject, maka kita tidak akan menemukan subjeknya. Di question object, kita tidak akan menemukan objeknya. Jadi, contohnya, whom is she keeping? Tidak ada objeknya. Atau what is she eating? Tidak ada objeknya. Which friend are we helping? Tidak ada objeknya. Which boy are you inviting? Tidak ada objeknya. Kenapa? Karena objek di kalimat ini ditanyakan dan digantikan dengan question word object. Sehingga rumusnya menjadi question word object plus to be one plus subject plus verb one ing. Tidak ada objeknya. Oke. Jadi kalau question subject, subjeknya tidak ada. Kalau question object, objeknya tidak ada. Kalau question subject ada objeknya. Ini you objeknya, chicken, us, you ini objeknya. Tapi kalau di question object tidak ada objeknya tapi ada subjeknya, she, we, you ini subjeknya. Selanjutnya question adverb. Question adverb ini question yang menanyakan tentang penjelasan, ya, keterangan. Jadi ada why, where, when, how. Rumusnya sendiri, objeknya bisa ada bisa tidak. Ya, contoh, why are you helping me? Mereka menggunakan objek, objeknya me. Tapi ketika kita menggunakan where are you going, kita tidak menggunakan objek. Kalau kita menggunakan objek malah lucu. Where are you going to Surabaya? Nah, artinya kemana kamu akan pergi ke Surabaya? Nah, jadi untuk where are you going sendiri ini tidak menggunakan rumus. Tidak menggunakan objek. Atau when are we meeting? How are you calling me? How many times are you meeting me? How many books is she reading? How much sugar are they requesting? Nah, ini adalah rumus bagaimana caranya kita menggunakan question word di present continuous tense. Jadi present continuous tense bisa digunakan pertanyaan, bisa menggunakan pertanyaan dengan question word. Ada 3 rumus tadi. Selanjutnya, ketika di percakapan akan menjadi seperti ini. Hi, who is keeping you? My mother is keeping me. Whose friend are we helping? And why are we helping them? We are helping her friend because they are also our friend. Oke, itu adalah rumus dari verbal dan question word-nya. Selanjutnya kita akan belajar rumus non-verbal. Oke, non-verbal di present continuous tense ini kalian harus berhati-hati dalam menggunakannya. Karena terkadang rumus non-verbal di present continuous tense ini memiliki makna yang berpura-pura.
Kenapa? Karena sedang. Contoh, she is being lazy. Dia perempuan sedang malas. Sedang pada saat itu saja malas. Bisa jadi itu pura-pura atau moodnya lagi kurang bagus. Jadi nonverbal di present continuous tense ini sometimes mereka gunakan untuk menyatakan kepura-puraan saja, aksi-aksi. Mangis wehat terus gaya-gaya loro. Oh, aku sedang sakit. Nah, itu bisa menggunakan nonverbal ini. Bagaimana rumusnya? Let's check it out. Oke, yang pertama kita akan belajar rumus positif. Subject plus to be one plus being plus object. Contohnya, I am being sick. You are being sick. She is being sick. Selanjutnya untuk rumus yang negatif. Tinggal kita tambahin not saja. Bisa dilihat itu rumusnya sangat mudah. Selanjutnya untuk rumus interrogatifnya to be-nya di depan. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah bisa question word digunakan di nonverbal? Bisa. Mana buktinya? Ini. Nah. Using question word. Question word subject. Who is beautiful? Nggak ada subjeknya. What is wild? Nggak ada subjeknya. So, kita bisa menggunakan untuk question subject. Atau question object. Bisa nggak? Bisa. Who are you? Nah, nggak ada objeknya kan? Atau what is that? What is it? Nah, what is it? Itu question object. Atau question adverb. Why are you here? Sorry, itu kurang E ya. Why are you here? Atau how are you? Nah, itu adalah rumus nonverbal. Mudah bukan? Sangat mudah. Itu semua adalah rumus present continuous tense. Dari mulai verbal, nonverbal, juga question word-nya. Jadi silakan dicoba, silakan dipelajari, silakan ditanyakan. Kalau nggak paham boleh tanya di komentar atau hubungi WhatsApp grup kursus online kita. Untuk time signal sendiri, kita ada now, right now, today, tonight, soon, at present, at this time, at this moment. Bob is eating rice now. Right now, we are watching television. Atau kita menggunakan this dengan ditambahi adverb di belakangnya. This time, this hour, this minute, this day, this week, this month, this year. Contohnya, I'm reading book this time. Nah, itu adalah time signal dari present continuous tense. Okay everybody, that's all the meeting today tentang present continuous tense. Selamat mencoba di rumah. Saya yakin kalian pasti bisa. Saya yakin kalian orang-orang yang luar biasa yang sudah menyimak video saya. Dan jangan lupa untuk terus practice, because practice will make you familiar. Practice will make you understand, and practice will make you better than before. Thank you very much. I am Muhammad Samsudin Firdaus. Forgive me for everything. I did, and I will do. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.